Gantoni, yoga Islam, karakteristik ajaran agama Islam, Al-Quran. Pertama ada pengertian agama Islam, berangkat dari pengertian agama terlebih dahulu, fungsi Islam, fungsi ajaran Islam. Pada dasarnya, Islam merupakan agama Islam yang diwahyukan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril untuk memberikan suatu ajaran Islam melalui dakwah. Dalam Islam dan ajarannya tentu terdapat sumber ajaran yang berdasarkan pada Al-Quran, hadis, jihad. Baik, terima kasih Reza. Baik, yang pertama adalah bidang sosial. Manusia ini juga bisa dibilang itu adalah makhluk sosial, di mana manusia itu saling membutuhkan atau saling berinteraksi dengan orang lain di dalam hidupnya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Islam mengajarkan setiap manusia itu untuk hidup damai dan sejahtera. Maka dari itu, ciri-ciri Islam dalam bidang sosial ini termasuk yang paling berpengaruh atau paling menonjol. Dalam bidang sosial ini, Islam mengajarkan toleransi, menjunjung tinggi sikap gotong royong, kekeluargaan, terus egaliter. Egaliter itu bisa dibilang itu kesamaan derajat dan kebersamaan kepada semua manusia dalam urusannya. Selanjutnya yang kedua itu ada bidang akidah. Adanya akidah yang harus berpengaruh ke dalam segala aktivitas yang dilakukan manusia. Yang dimaksud dengan akidah ini adalah, akidah itu adalah keyakinan yang kuat dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya. Keimanan dalam Islam sendiri ini juga adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajibannya dan menjauhi larangannya. Seperti apa? Seperti beribadah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, hari akhir, dan melaksanakan kewajibannya. Semua hal tersebut juga sudah dicantumkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Akidah itulah yang akan membentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bidang ilmu dan kebudayaan, yaitu adalah bersifat terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Akomodatif itu apa ya? Masukan saran dari orang-orang luar juga, tetapi juga bersamaan dengan selektif. Selektif itu adalah bukan menerima semua jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan menerima yang searah atau sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pentingnya menuntut ilmu itu dalam Islam adalah keutamaan, karena menuntut ilmu dianggap sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada bidang pendidikan, yang artinya mampu memberikan motivasi dan inspirasi kepada umat Islam. Ajaran Islam ini sangat menjunjung tinggi terhadap pendidikan, terutama pendidikan yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai manusia muslim dan sempurna, kita diberikan akal sehat. Untuk apa? Untuk memperoleh pendidikan, kurikulum, guru, metode, dan sarana dalam pendidikan Islam ini yang memiliki rumusan yang sangat jelas. Semua aspek yang terdapat semuanya itu terdapat dalam surat Al-Alaq. Surat ini menyuruh umatnya atau memerintahkan umatnya untuk sering membaca dan mempelajari ilmu pengetahuan, Iqra, yang artinya adalah baca. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan jelas bahwa pendidikan merupakan salah satu bekal dan modal utama nanti untuk mencapai banyak hal. Tetapi semua itu diniatkan. Untuk apa juga kita melakukan usaha tetapi tidak diniatkan dalam hati. Bidang ibadah adalah bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Nah, tadi sebelumnya akidah itu juga sudah dijelaskan bahwa akidah itu adalah keyakinan atau kepercayaan diri dalam diri sendiri. Ibadah ini bisa dibilang itu bentuk hormat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan semua umat muslim dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah di sini dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah ini bisa dibilang itu ibadah umum, yang artinya adalah amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ibadah mahdah ini adalah ibadah khusus, yang artinya adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya itu telah ditetapkan atau telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam yuris dalam dalam jurisprudensi ini diterangkan bahwa dalam beribadah itu dilarang yang ada namanya itu kreativitas. Contohnya ketentuan ibadah sholat, ibadah haji yang itu sudah diatur tata cara mengerjakannya. Hal itu termasuk ibadah di mana tata cara tersebut sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai umatnya itu tidak bisa mengubah aturan tersebut. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Agama harus terlibat dalam mengatur kehidupan manusia termasuk kehidupan ekonomi. Islam adalah agama yang seimbang. Maksudnya seimbang ini tuh porsi dunia dan porsi akhirat tuh harus seimbang. Sehingga dalam prinsip ini tuh dunia dan akhirat tuh mempunyai kedudukan yang sama. Agama juga harus berperan penting dalam kehidupan dunia. Sebagai contoh yang mengatur kehidupan ekonomi itu dalam surat Al-Mutaffifin yang berisi larangan berbuat curang ketika kita melakukan dagang. Yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbangi. Ayat ini tuh menggambarkan bahwa Islam itu memperhatikan kehidupan manusia dalam bidang ekonomi. Karena ekonomi itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, ayat Al-Mutaffifin ini tuh mengatur dan mensejahterakan hidup manusia baik dunia maupun akhirat. Dalam kaitan ini, Al-Quran ini juga mendorong umat muslim untuk melakukan segala aktivitasnya itu selalu bertumpu kepada akidah. Selanjutnya bidang politik. Setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing. Dalam hal politik Islam ini tidak pernah menetapkan bentuk pemerintahannya karena menurut Islam bentuk pemerintahan yang paling penting itu adalah meluruskan keadilan, menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan bangsanya. Kemudian menciptakan keamanan, kedamaian, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, bidang agama, mengakui adanya pluralisme, mengakui adanya universalisme, dan mengajak pada keselamatan. Universalisme sendiri ini adalah mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan, menyuruh berbuat baik, dan mengajak pada keselamatan. Sedangkan pluralisme ini menurut Nurkolis itu adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan ataupun diingkari. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Islam itu sangat menghargai pluralisme karena Islam itu adalah agama yang sangat jelas dan tegas mengakui hak-hak penganut agama lainnya kecuali berdasarkan paganisme dan syikir. Demikian karakter ajaran Islam ini tuh sesuai dengan visi keagamanya, yaitu bersifat toleransi, saling menghormati, pemaaf, dan tidak memaksa. Selanjutnya bidang kesehatan. Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin. Kebersihan lahir dan batin ini memiliki makna yang berbeda-beda. Menjaga kebersihan diri ini adalah hal yang dianjurkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang menyucikan diri dan bersih. Oleh karena itu, Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin ini. Kebersihan lahir memiliki makna yang artinya itu pencegahan diri dari hal-hal yang hukumnya najis dengan cara membersihkan badan, mencuci pakaian, memilih makanan dan minuman, dan membersihkan tempat tinggal. Sedangkan kebersihan batin ini dapat diterapkan atau dapat dicontohkan dari diri kita sendiri, itu contohnya membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela dan bisa menerapkan prinsip keikhlasan. Selanjutnya, Islam memandang bahwa kerja adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan ini juga bisa dibilang itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tujuannya itu untuk mencari rezeki dan bisa menafkahkan keluarga. Kerja yang dimaksud atas dasar ini adalah kerja yang berkualitas, di mana itu sangat bermanfaat untuk orang lain dan membuat diri kita itu lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Islam tidak memfokuskan pada banyak pekerjaan, melainkan kualitas manfaat pekerjaan. Seperti di hadis Rasul bahwa orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Selain itu, untuk menghasilkan produk yang bernilai, Islam memandang kerja yang harus
dilakukan dengan cara profesional. Dengan cara apa? Yaitu yang seperti itulah, yang kerja yang didukung oleh ilmu pengetahuan, kesungguhan, dan pengalaman. Selanjutnya ada bidang disiplin ilmu, ditandai dengan normatif, historis, dan filosofis. Terlihat bahwa Islam memiliki ciri-ciri yang keseluruhannya amat ideal. Islam ini juga merupakan ilmu keislaman. Ilmu ini tuh ilmu yang berpedoman pada wahyu, hadis Nabi, dan ijtihad para ulama. Contohnya itu adalah Al-Quran, tafsir, ilmu fikih, tasawuf, filsafat, hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, dan pendidikan agama Islam. Selanjutnya ada Al-Quran, mana Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Salah satu fungsi utama hadis sendiri adalah memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dengan penggunaan hadis untuk memahami hukum Islam, penting untuk mengevaluasi keabsahan atau kehujahan hadis tersebut. Kualitas kehujahan hadis sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ataupun 3 kategori utama, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Dengan demikian, hadis bukan hanya sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai panduan untuk pemahaman dan pengaplikasian ajaran Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu di slide selanjutnya ada 3 kategori hadis utama. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan ya. Salah satunya kategori pertama hadis utama yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang dianggap kuat dan dapat dipercaya. Untuk mendapatkan status sahih, sebuah hadis harus memiliki rantai perawi ataupun sanad yang terdiri dari individu yang dipercaya dengan reputasi baik dan memiliki memori yang kuat. Hadis sahih dapat dianggap sebagai sumber hukum yang paling dapat diandalkan dalam Islam. Lalu ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memiliki kualitas di atas hadis dhaif, tetapi belum mencapai tingkat kekuatan sahih. Rantai perawi hadis hasan mungkin kuat, tetapi terdapat sedikit ketidakpastian dalam perawinya atau ada kelemahan minor dalam sanad atau matanya. Meskipun demikian, hadis hasan masih dapat digunakan sebagai sumber hukum dalam Islam. Pertama, jika mendukung atau melengkapi informasi dari sumber lain gitu. Lalu ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang memiliki keraguan yang signifikan dalam kepercayaannya. Rantai perawi hadis dhaif seringkali memiliki perawi yang tidak dapat dipercayai, atau ada cacat dalam sanad atau matanya yang membuatnya menjadi sumber informasi yang diragukan. Dalam banyak kasus, hadis dhaif tidak digunakan sebagai dasar dalam masalah hukum atau ajaran Islam karena keraguan terhadap keandalannya gitu ya. Oke, terima kasih dari saya. Selanjutnya dari Fernanda Raihan untuk menjelaskan slide ijtihad. Selanjutnya ada ijtihad. Apa itu ijtihad? Pengertian ijtihad menurut bahasa ialah mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Menurut konsepsi ini, kata ijtihad tidak diterapkan pada pengerjaan sesuatu yang mudah atau ringan. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ialah dari kata al-jahdu yang berarti daya upaya atau usaha yang keras. Hukum ijtihad. Seorang mujtahid hendaklah mengamalkan hasil ijtihadnya, baik di dalam memutuskan perkara maupun di dalam memberikan fatwa. Adapun bagi mujtahid lain tidak wajib mengikutinya, karena pendapat seseorang sepeninggal Rasulullah SAW bukan merupakan hajjah atau yang harus diikuti oleh seluruh kaum muslim. Hanya saja bagi orang awam yang tidak mempunyai kesanggupan untuk berijtihad, hendaknya mengikutinya. Nah, apa saja sih syarat-syarat ijtihad? Yang pertama, mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab dengan baik sangat diperlukan bagi seorang mujtahid, sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan Al-Sunnah juga dipaparkan dalam bahasa Arab. Yang kedua, memiliki penalaran yang benar. Pemahaman dan penalaran yang benar merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, supaya produk-produk ijtihadnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengetahui maqasid al-syariah. Pengetahuan tentang maqasid al-syariah sangat diperlukan karena semua keputusan hukum harus selaras dengan tujuan syariat Islam yang secara garis besar adalah untuk memberi rahmat kepada alam semesta, khususnya kemaslahatan manusia.
Nah, apa sih syarat ijtihad lagi? Selanjutnya ada punya pengetahuan tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama hukum syara, sehingga mustahil bagi seorang yang ingin menggali hukum-hukum syara tanpa memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Quran. Selanjutnya, punya pengetahuan tentang Al-Sunnah. Al-Sunnah merupakan sumber utama hukum syara di samping Al-Quran yang sekaligus berfungsi sebagai penjelasannya. Pengetahuan dengan Al-Sunnah ini antara lain mengenai dirayah dan riwayah, asbabul furud, dan al-jarh wa ta'dil. Syarat ijtihad selanjutnya yaitu memiliki pengetahuan tentang usul fikih. Penguasaan secara mendalam tentang usul fikih merupakan kewajiban bagi setiap mujtahid. Hal ini disebabkan bahwa kajian usul fikih antara lain memuat bahasan mengenai metode ijtihad yang harus dikuasai oleh siapa saja yang ingin beristinbat hukum, niat dan itikat yang benar. Pemahaman dan penalaran yang benar merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar produk ijtihadnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian presentasi agama dari kelompok 1. Terima kasih. Baik. Terima kasih kelompok 1 yang sudah memaparkan materinya. Ada 20 slide ya. Baik. Kawan-kawan ada